Oke, sebetulnya kita ingin bahas soal motif, karena ini kan motif belum sempat dibahas dimanapun ya. Padahal ini jadi hulu utama dari segala permasalahan ini. Tapi kita mungkin fokus dulu, mau ke Pak Anton dulu deh. Pak Anton, ini kan tadi saya melihat sendiri Pak, berita acara pemeriksaan atau BAP yang dibawa oleh Bang Johnson, dan juga kalau kita melihat di persidangan, ini amar putusan yang sudah dinyatakan ingkrah dan juga berkekuatan hukum tetap, itu ada 3 DPO di sana Pak. Nah, artinya Pak, apakah perlu dilakukan audit ulang penyidikan yang lama atau seperti apa menurut Pak Anton? Saya kira memang untuk transparansi, biar masyarakat ini tidak bertanya-tanya, di sini kan menimbulkan keresahan dari masyarakat, keresahan dari korban, keresahan dari tersangka. Kita perlu ada satu gelar perkara khusus, dan juga bila perlu audit penyidikan. Okay. Apakah memang terjadi suatu kekeliruan atau tidak? Kalau terjadi suatu kekeliruan, nanti kan akan diumumkan. Tapi kalau memang clear and clean penyidikan tersebut, nah nanti pun juga kan bisa diumumkan. Seperti tadi masalah DPO, mohon maaf, kita mungkin boleh melakukan satu kesalahan, tapi tidak boleh melakukan kebohongan. Polda Jabar di dalam hal ini bisa saja rilisnya mungkin harusnya hanya baru 1 DPO, tapi tidak menghilangkan DPO lain. Okay. Tetapi untuk saat ini dia tidak bohong, karena memang pernyataan dari saksi-saksi hari ini menyatakan hanya tertuju signifikan pada 1 tersangka itu. Okay, dan baik. Kembali kepada audit penyidikan, audit penyidikan ini kalau berdasarkan Juknis itu biasanya yang dikedepankan itu Irwasus. Jadi Irwasus jadi dari yang bagian 5. Jadi di dalam hal ini Irwasus bisa dikedepankan. Okay. Tetapi nanti bisa yang diikuti dengan yang lain-lainnya. Oke, baik Pak Anton. Nah, ikut, kemudian juga Propam juga bisa ikut baik. untuk Artinya, audit. Ya, perlu ada audit ulang penyidikan itu ya Pak Anton ya. Kita tangkap poinnya. Langsung saja ke Bang Rasman. Iya, saya pikir apa yang disampaikan Pak Anton. Dilakukan audit? Iya, saya kira perlu. Hanya saja kita menghadapi kendala penyidik yang lalu. Ini kan cerita 8 tahun yang lalu. Makanya saya katakan, apakah yang penyidik yang lalu sudah diperiksa nggak? Kalau itu jaluran Propam misalnya, tapi yang melapor ke Propam juga belum ada. Okay. Harusnya laporkan dong ke Propam penyidik pada waktu itu ini. Ini kok komisi pergi ke Komnas HAM? Nggak nyambung menurut saya. Nah jadi saya hanya ingin meluruskan Mbak, meluruskan bahwa setahu saya kalau sudah vonis peradilan terhadap satu kasus, artinya tahapan penyelidikan, penyidikan, kemudian pemberkasan, penuntutan, vonis, itu sudah clear. Masa iya hakim, maaf ya, memeriksa 8 orang di persidangan tidak melihat di antara yang 8 itu bahwa itu mereka melakukan tindakan yang berbeda dengan yang sesungguhnya? Saya kira adil. Makanya saya ingin tahu, tolong didalami motif ini apa sebenarnya. Oke, nanti itu kita bahas dan kesana dulu. Makanya tapi kalau dari saya, potensi soal audit penyidikan yang lama itu saya sependapat. Seberapa besar potensinya bisa terwujud? Potensinya itu bisa terwujud kalau orang-orang yang melakukan proses pemeriksaan penyidik pada waktu itu masih ada, konkret, nyata, dan digelarkan, sehingga transparan. Saya percaya, maaf ya, memang 1 nyawa yang melayang ketika Sambo, tapi kasus itu jelas amat dahsyat. Saya kira kalau Sambo bisa tuntas, ini juga pasti bisa tuntas. Maka saya akan kawal. Johnson, untuk audit ulang penyidikan? Pertama begini, sebelum melakukan itu, hentikan dulu konferensi pers ini, hentikan dulu. Bang Johnson, tadi sudah dibahas, jangan balik lagi ke situ. Soal ini dulu, aja. baru evaluasi, baru eksaminasi, dan juga bukan hanya kepolisian, tapi juga kejaksaan dan pengadilan, karena ini ada perkara yang mau jalan. Selain juga, ini masih punya kesempatan untuk mengajukan PK. Tapi kalau tempatnya becek begini, ya busuk begini, semuanya main, bahkan dunia goib bisa menjadi dunia nyata, ya bisa jadi repot semuanya. Pertanyaan saya adalah audit penyidikan ulang itu bisa terwujud gak kalau menurut Bang
Bang Johnson. Mbak, bukan hanya penyidikan, Mbak, tapi juga penuntutannya, kemudian juga pengadilannya itu. Wah, ini Ini baru masih ada Bang, yang harus kalau ini jalan. saya angkat topi, Abang udah fair berarti ini. Masuk Pak jaksa sama Arianto. hakim. Jangan Silakan, polisi Pak doang. Arianto. Baik, kalau saya secara singkat ya, nomor satu penyidikan audit investigasi ya. Kalau investigasi kepada penyidikan toh saya tidak setuju. Karena kasus ini jadi babaliut ya, karena apa? Oh, mosok kasus kayak gitu gampang sekali vonis gitu loh. Kan gitu kan? Simple, padahal itu perkosaan dan sebagainya. Kenapa kok bisa divonis? Oke. Mungkin ya yang nggak benar penyidikannya, tapi juga kenapa jaksa bisa menerima? Dan ketiga, kenapa hakim bisa memutuskan itu perkosaan padahal itu nggak diperiksa? Oke. Jadi kalau mau investigasi ya proses peradilan itu mulai dari polisi, kemudian Sampai sampai P21 jaksa, ya? sampai hakim, sampai Mahkamah Agungnya harus diperiksa ulang. Oke. Itu kan suatu hal yang panjang ya. Makanya itu kalau saya ukuran daripada polisi penyidikan itu udah oke apa tidak, seperti Bang Rasman tadi katakan, polisi itu ya penyidikannya dianggap sukses, tidak ada cacat apabila vonisnya berhasil. Ya. Kalau ada kesalahan harus dikoreksi dengan hukum. Itu tadi PK atau dan sebagainya. Oke. Termasuk juga yang penyidikan belakangnya ini yang di PO ini, kalau ada kesalahan silakan pra peradilan, jangan ngomong-ngomong gini saya Oke. nggak terima. Ini Ya, kesempatan jelas untuk poinnya. mengajukan ini. Artinya semua Jadi sepakat kira-kira ya, gitu. perlu Singkatnya investigasi saya kalau soal itu. audit penyidikan saya nggak setuju. Oke. Karena harus semuanya. Karena penyidikan sudah oke. Baik, kita Jadi tangkap nggak perlu poinnya. diinvestigasi lagi Ya. gitu. Oke, Terima kasih. tidak perlu diinvestigasi lagi. Bu Yanti, silakan, perlu tidak menurut Anda? Untuk diaudit kayaknya perlu, jangan sampai terjadi kesalahan kedua kali terhadap Peggy yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, perlu akan penyidikan itu ya. Nah, tapi begini, kita tadi bahas soal, ini kita sudah case close lah ya, ini soal perlu nggak perlu, kalau dilanjutkan nanti nggak selesai, bisa 3 hari ini. Kita beranjak soal motifnya. Ini kan sebetulnya motif belum pernah dibahas ya, tapi kita membahas soal pelaku. Kalau Bu Yanti melihatnya soal motif ini bagaimana? Melihat dari keterangan dari Linda tadi malam, saya sih mempelajarinya ini analisa dari saya itu adalah kecelakaan tunggal. Karena mungkin malam itu terjadi pertengkaran antara dua geng motor, Monster dan Ecstasy, yang kemudian Linda dan temannya itu dikejar oleh rombongan geng motor, kemudian Linda beloknya ke kiri, saya tahu posisi di sana, kemudian Eki dan Pina itu ke kanan ke atas jembatan layang, dan akhirnya di sana dia menabrak trotoar, kemudian jatuh, dan teman-teman yang mengejar itu meninggalkan kedua mayat itu di sana. Kalau analisa saya, karena Linda mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan Peggy, kemudian dia kenal sama Eki itu dia kenal sama Pina itu dari Eki. Jadi Eki itu dulunya dekatnya dengan Linda dulu daripada. Tapi seperti begini, itu. singkat mungkin Bu Yanti. Artinya kalau menurut Bu Yanti, ini apakah motifnya karena percintaan atau karena memang ini saling serang antar geng motor atau ada faktor lain? Diawali mungkin dengan percintaan, kemudian Diawali. akhirnya terjadilah serang antara dua geng motor, karena Linda dan Vina itu memang termasuk Oke. ke Loh, dalam Mbak Yanti. anggota geng motor. Oke. Mbak Yanti, ini saya Itu kira analisa saya. perlu pendalaman yang serius Ya. oleh penyidik Polda Jabar. Mbak Yanti tadi bilang keyakinan itu kecelakaan tunggal. Itu analisa. Mbak Yanti tahu nggak kalau itu ada orang yang kemarin kesurupan, cerita ini itu terbit itu, tahu nggak? Oke. Tunggu dulu. Oke, yang kedua, Bang Rahmat. kan keluarganya sudah Bang curiga. Rasman, Bentar. singkat ya, Iya, soalnya kan durasi keluarganya kita curiga mau handphone habis. tidak rusak ini dan lain-lain. Apakah Mas kesurupan Aida- bisa dijadikan Mas- dasar bentar, untuk penyelidikan? Bentar, bukan. Oke. Justru saya menjadi bingung ke orang yang kesurupan, jadi proses hukum yang Oke, baik. ditegakkan. Ya, ya. Yang saya Ya. katakan Itu adalah makanya. kalau ini kecelakaan tunggal versi dari Mbak Yanti pengacaranya Peggy, saya kira perlu pendalaman yang serius. Oke. Artinya Betul. ini ada hal yang serius di balik motif ini. Oke, Ya, jadi betul. artinya Saja asmara, tapi mungkin di Bu luar asmara. Yanti, Ya, Bang karena saya Rasman, menganalisa setelah mohon maaf Linda. karena waktu kita terbatas ya. Jadi ini yang masih jadi PR para tim penyidik adalah mendalami motif. Baru kita bisa mengetahui konstruksi khusus atau keseluruhannya seperti apa. Terakhir mungkin ke Mbak Lucy, apa yang ingin disampaikan? Mbak Lucy, singkat. Saya cuma mau bebaskan kakak saya karena kakak saya tidak bersalah sama sekali. Kakak saya tidak ikut-ikutan geng motor itu udah. Oke.
Baik, terima kasih banyak. Kita harapkan kasus ini bisa terang benderang dan juga memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Johnson, kemudian Bu Yanti, Mbak Lucy, Pak Arianto, kemudian Bang Rasman dan juga Pak Anton atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Catatan Demokrasi. Saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.